Selamat berjumpa kembali bersama TEC dalam gelombang yang sama tetapi dalam kegiatan yang berbeda. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Buat kawan-kawan, buat para pemirsa di mana saja berada, tentunya di kesempatan kali ini TEC masih akan selalu berkreasi. Jadi selamat datang pendatang baru yang belum subscribe, atau kepada kawan-kawan seluruh yang setia dengan channel TEC, silahkan ya pencet tombol subscribe di bawah ini. Jadi dalam kesempatan kali ini di hadapan saya ada sebuah bahan atau koleksi yang sudah pernah saya update, tapi ini melalui beberapa proses ternyata bonsai itu tidak hanya sekali dua kali tahapannya ya. Jadi kalau diamati dari awal, langkah awal itu, kalau dari biji maupun dari cangkokan, setelah ditanam di polybag dipindahkan ke pot, setelah di pot ini baru diproses, setelah diproses dan harus diproses terus. Karena bonsai itu seperti halnya bonsai, kebun yang tidak pernah selesai. Kapan mau selesainya? Kalau sudah jadi bagus, ternyata dibiarkan 1-2 bulan ya, dia akan kembali, pertumbuhannya akan rusak, pandangannya ya. Oke, jadi kita langsung aja. Ini ada sebuah bahan asam yang sudah lama saya masukkan ke dalam on the ground. Ini akan saya pruning, mungkin nanti juga akan saya kawat, karena kawat sebagian sudah terlepas ya dari dulu. Oke teman-teman, jadi ini dibuang saja. Nah, kemudian kita buang daunnya ya teman-teman ya. Nanti akan kita bentuk, kita gerakkan supaya geraknya nanti akan lebih mengena ya. Jadi ini masih tahap proses, tentunya masih acak-acakan teman-teman. Jadi inilah proses sebuah koleksi bonsai itu ya, tentunya harus telaten. Kalau tidak telaten ya tentunya tidak akan jadi koleksi teman-teman. Khususnya buat pemula ini kadang-kadang melangkah sekali, setelah itu sudah tidak dilanjutkan kembali, itu sayang sebenarnya teman-teman. Tapi kalau sudah biasa dan berkebiasaan untuk melakukan sesuatu aktivitas, tentunya kita tidak akan bosan-bosan, akan selalu setia dengan apa yang dilakukan sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi ini masih proses untuk pemruningan dulu, buang daun, nanti akan kita pasang kawatnya ya. Banyak kecil ya, kalau udah masuk dalam pot teman-teman ya, memang pertumbuhannya sangat lama sekali. Kecuali kalau memang mau dirubah, program dibesarkan ya, ini tentunya harus dipindahkan ke ground. Kalau di dalam pot ini memang kesan batangnya kelihatan tua, tetapi kalau ini di ground akan berubah karena pori-pori akan mengembang sehingga kulit akan berubah ya. Ini akan semakin warna putih karena kelihatan kesan tua betul. Oke. Sudah selesai teman-teman, tinggal pembentukan ulang ya, karena sudah pernah dibentuk tapi belum begitu permanen ya. Ini perlu dibentuk ulang supaya nanti akan permanen. Setelah permanen baru tinggal media dan perawatan. Oke, sementara kamera akan saya dekatkan supaya akan lebih jelas. Jadi seperti ini teman-teman, untuk menggerakkan dahan yang sudah di pruning ya, daunnya sudah dihabiskan, supaya gerakan-gerakannya akan kelihatan nampak jelas. Jadi
bagian ini ke bawah, ke sini udah buang tadi ya, sehingga kawat ini kaitkan ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah pelan-pelan, ini kawatnya sudah kawat bekas teman-teman, karena TJ sudah nggak mampu untuk beli kawat yang masih bergulungan. Tapi tidak apa-apa, kawat bekas pun masih bisa digunakan ya. Jadi kita harus belajar ekonomis supaya nggak menghabiskan energi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk pasang atau wiringnya teman-teman ya. Oke, ini langsung aja ke bagian atas teman-teman. Nah, jadi tinggal mengikuti gerakan-gerakan yang memang sudah agak sedikit bentuk teman-teman ya, tapi perlu perbaikan. Nah ini harus dibengkokkan supaya kesannya ada gerakan. Kemudian yang sampai ini juga kalau bisa tambahkan kawatnya ya. Nah tar dulu teman-teman, ini ke bawah dulu. Oke. Nah, yang satu mengarah ke samping ya. Nah, ya harus ingat-ingat lembaga tumbuh kalau bisa dihindari. Kalaupun ada yang tergilas ya tidak apa-apa, karena kalau untuk asam juga biasanya setelah di-pruning ini akan banyak mengeluarkan tunas barunya juga teman-teman. Ini bengkokkan ke sini untuk mengatur supaya mengisi ruangan. Jadi ini mahkotanya datar ya, tidak harus di ujung. Jadi mahkota datar juga nggak masalah teman-teman. Nah, yang penting pembagian ruangan pas, sembari nunggu pertumbuhan nanti mudah-mudahan akan ada kesan oke. Nah satu lagi bagian yang paling ujung ini ya. Oke, yang bawah juga ini sekalian teman-teman ya. Nanti kalau kepanjangan ya kita potong, nanti kita tulas lagi. Tetapi kalau untuk seperti ini terlebih dahulu dipupuk ya, dikasih pupuk kimia, di starter maksudnya ya, digugah supaya nanti setelah di pruning, banyak dipotong ranting, dia akan segera menumbuhkan tunas barunya teman-teman. Tetapi kalau tidak disiapkan lebih dulu biasanya akan mengalami sedikit keterlambatan ya. Nah, ini pun belum jadi teman-teman, masih dalam untuk proses. Nah, jadi prosesnya nggak hanya sekali saja, ini harus berulang-ulang ya.
bagian bawah masih satu lagi. Nah, ya fungsinya dipasang kawat ini hanya untuk mengarahkan dahan, membelokkan supaya untuk mengisi ruangan yang masih perlu diisi ya. Kemudian yang satu ini dibuang saja, ini termasuk tidak pada posisinya aja sehingga kesannya kurang begitu menarik teman-teman. Nah, satu lagi ini gimana? Yang paling bawah ini masih bisa lah pokoknya teman-teman. Yang paling penghujung ya. Nah, diikuti, nanti kalau kepanjangan ya dipotong. Ini kan baru setel itu belum jadi. Jangan langsung disimpulkan teman-teman. Nah dulu ya, sedikit di coba bagaimana teman-teman. Nah seperti ini teman-teman yang baru dirubah gerakannya ya, mudah-mudahan nanti akan tampil beda ini. Demikianlah yang dapat saya sajikan kali ini. Masih tetap berkreasi, masih sambil berolahraga, sambil ceria. Mudah-mudahan koleksinya akan selalu tumbuh dengan sempurna. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh pemirsa di mana saja berada. Tentunya kita akan berpisah, akan undur diri. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita akan selalu diberi kesehatan sehingga kita akan dapat berkreasi, berinovasi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah dan selamat berjumpa kembali. Oke.